Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang pertama, untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dengan sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, mungkin wasiat, nasihat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hampir setiap hari atau mungkin setiap pekan kita dengar. Akan tetapi memang begitulah, untuk senantiasa diingatkan terus akan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan kita manusia lupa dengan apa yang Allah berikan kepada kita dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan. Hampir setiap hari kita lalai kalau ternyata kita hidup itu semuanya dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjalan, kita bisa makan, kita bisa aktivitas setiap harinya. Semua karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi sedikit sekali kaum muslimin yang senantiasa ingat setiap harinya bahwa apa yang saya miliki itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat-nikmat al-badaniyah yang ada pada anggota badannya berupa organ tubuh, kesehatan, ataupun nikmat-nikmat berupa rezeki, anak-anak, istri, dunia, kedudukan, dan yang lain-lainnya. Maka itu semuanya adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. Karena itu tidak bosan-bosannya untuk kita saling mengingatkan
agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kenikmatan yang paling utama dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang ada adalah kenikmatan yang kaitannya dengan i'tiqad seorang, kaitannya dengan rohani seorang, yaitu nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita al-iman wal Islam. Nikmat yang paling agung. Kenapa kita katakan nikmat yang paling agung? Karena dengannya akan menjadi penentu selamat atau tidaknya seorang hamba di yaumul qiyamah. Ketika seorang wafat, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia mukmin, dalam keadaan dia muslim, masih istiqomah berpegang teguh dengan agama Islam, maka kebahagiaan yang akan dia dapatkan di yaumul qiyamah. Sebaliknya, ketika seorang hamba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kufur, dalam keadaan dia telah keluar dari agama Islam, ketika memang sebelumnya dia beragama Islam, kemudian dia murtad, maka kecelakaan, kebinasaan yang akan dia dapatkan di yaumul qiyamah. Karena itu, ayyuhal muslimun ibadallah rahimani wa rahimakumullah, untuk kita selalu mensyukuri nikmatul iman wal Islam, dan kita mempelajari Islam agar tetap kita berjalan di muka bumi di atas keislaman, istiqomah, sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seorang muslim mengetahui bahwa tujuan hikmah dari Allah menciptakannya adalah untuk ibadah. Allah memerintahkan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Siapa itu Rabb? Al-Khaliq, yang menciptakan kalian, Ar-Raziq, yang memberikan rezeki kepada kalian, yang mengatur alam semesta ini, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan penyakit, menyembuhkan penyakit. Maka sembahlah zat yang dia telah menciptakan kalian. Sehingga Allah mengatakan, u'budu rabbakum, sembahlah oleh kalian Rabb kalian. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat yang ma'ruf, mungkin hampir setiap kita menghafalnya. Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka berkata Syekh Khalid Al-Ghafiri hafizahullah ta'ala, fassa'idu man ijtanama al-layali wal ayyam fima yurdillahu tabaraka wa ta'ala. Maka orang yang bahagia, seorang yang bahagia adalah orang yang menggunakan waktunya, malamnya, siangnya, dia gunakan untuk perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni al-ibadah. Dia gunakan waktu-waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, siangnya, malamnya. Ya, perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengertian dari ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal Qur'an al-zahirati wal batinah.
Sebuah nama yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika seorang menggunakan waktunya, siangnya, malamnya, dia gunakan untuk perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah, dia akan menjadi seorang yang beruntung, bahagia, as-sa'id. Faqaddama li nafsihi ma yarfa'u darajatihi wa yukaffiru 'anhu sayyi'atihi yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata beliau, seorang hamba yang as-sa'id tadi, yang akan bahagia ketika dia mendahulukan untuk dirinya apa-apa yang dapat mengangkat derajatnya di dunia dan di akhiratnya, dengan dia gunakan waktu, kesempatan yang dia Allah berikan kepadanya untuk ibadah kepada Allah, untuk perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wa yukaffiru anhu sayyi'atihi, dan dia menggunakan waktunya untuk hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sungguhnya amalan-amalan kebaikan akan menghilangkan kejelekan-kejelekan, perbuatan dosa, menghapus perbuatan dosa. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ya. Di hari di mana tidak lagi bermanfaat harta, tidak lagi bermanfaat anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ya, siapa mereka? Orang yang menggunakan waktunya, kesempatan yang Allah berikan kepadanya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk senantiasa berada di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu digunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat, baik manfaat dunianya maupun akhiratnya. Barakallahu fikum. Kebalikannya, seorang yang rugi, al-khasir, ya, al-maghbun, orang yang tertipu, adalah orang yang mandayya'a umrahu fima la yanfa'uh. Orang yang rugi, yang tertipu adalah orang yang dia menyia-nyiakan kesempatan, menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan kepadanya, usia, umur yang telah Allah berikan kepadanya, ya, fima la yanfa'uh, pada perkara-perkara yang tidak ada kemanfaatan bagimu. Tidak ada manfaat bagi dunianya, terlebih lagi akhiratnya. Walayyazubillah, kalau dia gunakan kesempatan umur yang Allah berikan kepadanya, dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini al-khasir, orang yang rugi. Ya, orang yang rugi. Barakallahu fikum. Karena itulah ayyuhal muslimun ibadallah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kita menyibukkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Usia, umur yang telah Allah berikan kepada kita disibukkan dengan perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disibukkan dengan perkara-perkara ibadah, perkara-perkara yang bermanfaat baik bagi dunianya maupun bagi akhiratnya. Ya, terlebih lagi ibadah. Allah memerintahkan pula agar seorang istiqomah di atas ibadah, ya, hatta mamat, sampai ajal menjemput. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu, ibadahilah Rabbmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai ajal menjemput. Allah memerintahkan untuk kita beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput, istiqomah, terus menerus dia gunakan waktu yang Allah berikan kepadanya dalam perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah. Ya. Bukan pada perkara-perkara yang di dalamnya terkandung kemaksiatan-kemaksiatan.
atau perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, perkara yang sia-sia, tidak ada manfaat bagi dunianya, apalagi akhiratnya. Barakallahu fikum. Sehingga seorang muslim dia senantiasa menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, menggunakan kesempatan yang telah Allah berikan kepadanya berupa umur, usia, ya, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal nanti dia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka penting memanfaatkan waktu bagi seorang muslim adalah perkara yang sangat penting. Ya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan betapa pentingnya sebuah waktu bagi seorang muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan betapa pentingnya waktu bagi seorang muslim. Bahkan beliau menganjurkan, menghasung agar seorang menggunakan waktu yang Allah berikan kepadanya dalam perkara-perkara kebaikan. Baik, sebagaimana dalam sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'ibud. Hadis ma'ruf. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada seorang ketika menasihatinya, memberikan mau'izah, memberikan wasiat nasihat kepada orang tadi. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ightanim khamsan qabla khams. Gunakanlah 5 sebelum datang 5 yang lawannya, yang sebaliknya. Ya, ini beliau menjelaskan betapa pentingnya waktu bagi seorang muslim. Ya, gunakan 5 sebelum datang yang 5. Apa itu? Syababaka qabla haramik. Gunakanlah waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Waktu, ya, waktu muda Allah berikan kekuatan kepadanya, badan yang sehat, akal yang cerdas, kesempatan untuk beribadah sangat banyak. Sebelum datang masa tua, entah ya mau datang ke masjid saja, ya harus minta bantuan yang lainnya. Melakukan ibadah ini, ibadah itu sudah berkurang kualitasnya, dan sebagaimana ketika masih muda. Maka sebelum datang masa tua, gunakanlah masa mudamu dengan sebaik-baiknya, dengan ketaatan kepada Allah, dengan perkara-perkara yang bermanfaat, ya, bagi dunia maupun akhirat. Jangan digunakan dalam perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, baik bagi dunianya maupun bagi akhiratnya. Ya, masih muda sebenarnya, namun misalkan ya nggak ada kerjaan ini, kerjaan itu, nggak ada yang dia lakukan untuk yang bermanfaat. Ya. Maka pesan Nabi kepada kita agar kita menggunakan masa muda kita, waktu muda kita untuk perkara-perkara ketaatan sebelum datang masa tuanya. Wasihataka qabla saqamik. Gunakan masa sehatmu, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan sebelum datang waktu di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rasa sakit. Ya. Gunakan untuk apa maksudnya? Ya untuk ketaatan. Ketika masih sehat, kaki masih tegak, ya, masih kuat untuk melangkahkan ke masjid, badan masih tegak, kesehatan ada pada dia, maka gunakan itu sebelum datang masa di mana Allah berikan kepada kita penyakit. Kapan itu? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu kapan Allah akan berikan kepada kita penyakit. Pagi masih sehat bugar, ya, sore hari sudah tidak bisa jalan.
Bisa saja terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang semacam itu. Maka sebelum datang waktu di mana Allah memberikan ujian kepada kita berupa penyakit sehingga mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, gunakan waktu sehat itu ya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Yang ketiga, waghinaka qabla fatrik. Gunakanlah waktu masa di mana ketika Allah memberikan kepadamu berupa harta, kekayaan, gunakan sebaik-baiknya. Ya. Harta itu untuk infak, sedekah, ya, untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, membangun masjid, ya, di perkara-perkara kebaikan sebelum datang waktu di mana Allah uji seorang dengan kefakiran. Ya. Karena kehidupan itu berputar, roda itu berputar. Sekarang kita di atas, mungkin besok kita di bawah. Sekarang kita di bawah, mungkin besok kita di atas. Terus seperti itu. Ya. Jangan menyangka kalau harta yang ada pada kita akan langgeng terus. Belum tentu. Ya. Kapan Allah kehendaki harta itu hilang dari kita, maka dengan mudahnya harta itu pun hilang dari kita. Kita banyak menyaksikan sekian banyak manusia, ya, paginya dia masih kaya raya, ya, sore dia tidak memiliki apa-apa lagi. Banyak terjadi. Maka gunakan waktu di mana Allah berikan kekayaan kepadamu, ya, sebelum datang waktu di mana Allah cabut kekayaan itu dari kamu. Ini nasihat yang luar biasa. Beliau menjelaskan tentang betapa pentingnya waktu bagi seorang muslim. Wa faraghaka qabla syughlik. Maka gunakanlah yang keempat, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Sekarang mungkin usaha masih biasa-biasa saja, masih banyak waktu luang, bisa datang ke masjid, menghadiri taklim, ya, bisa menjenguk orang sakit, bisa silaturahmi ke orang tua, ke sanak saudara, ibadah-ibadah semua itu. Ya. Gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu kesibukan dengan dunia. Usahanya mulai bertambah ramai, tambah sukses, mulai hilang waktu, kesempatan, ya, waktu luang mulai hilang. Sudah mulai tidak ada waktu lagi untuk datang ke masjid, dengar azan, tanggung, lagi ramai di jualannya. Ya. Maka gunakan sebelum kita disibukkan dengan dunia kita, ya, maka gunakan waktu luang itu untuk perkara-perkara yang baik, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, wahayataka qabla mautik. Gunakan kehidupanmu sebelum datang kematian. Ya. Allah masih berikan kepada kita umur. Karena ketika ajal telah menjemput, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimundurkan walau sesaat, tidak pula bisa dimajukan walau sesaat. Sudah tertulis kapan ajal kita, kapan Allah akan menjemput kita, akan mencabut nyawa kita. Ya. Pagi, apakah siang, apakah malam, kita tidak tahu. Itu perkara gaib, hanya Allah yang tahu. Maka sebelum datang kematian itu mendatangi kita, menjemput kita, gunakan waktu sehat atau waktu hidupmu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, sembahlah Rabbmu, ibadahilah Rabbmu sampai ajal menjemput. Istiqomah terus, gunakan masa hidupnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan
betapa pentingnya waktu bagi seorang muslim. Maka seorang muslim, ya, tidak ada lagi seorang muslim yang dia menyia-nyiakan waktunya, masa mudanya, masa sehatnya, ya, masa kayanya, waktu luangnya, masa hidupnya dia gunakan seluruhnya untuk ibadah kepada Allah, untuk perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datang yang sebaliknya. Ya. Karena kalau sudah tiba-tiba datang lawannya yang sebaliknya, ya, waktu tidak bisa mundur kembali. Karena hakikat waktu milik kita adalah waktu sekarang ini. Karena waktu ada 3. Ya, al-madhi, waktu yang telah lalu, dan itu tidak bisa kembali. Ya, seorang tidak bisa kembali kepada masa lalunya. Yang ada, dia mungkin beristighfar karena mungkin waktu yang telah dia lewatkan bukan untuk ketaatan tapi kemaksiatan. Dia hanya bisa beristighfar kemudian memperbaiki. Yang kedua, waktu yang akan datang ini bukan milik kita. Ya, waktu yang al-mustaqbal yang akan datang ini bukan milik kita. Belum tentu kita akan mendapatinya. 1 menit, 2 menit, 3 menit nanti itu kita belum tentu mendapatinya. Berarti itu bukan waktu kita, bukan milik kita. Ya, kita hanya bisa berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu lebih panjang agar kita bisa beribadah kepada Allah lebih banyak lagi. Kapan waktu kita? Al-an. Ya, al-hadir, waktu hadir yang sekarang ini. Ya, detik ini waktu kita. Maka gunakan waktu kita ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengharap-harap nanti atau mengundur-undur amalan-amalan kebaikan nanti saja. Belum tentu nanti itu masih milik kita. Ya, belum tentu nanti itu masih kita dapati para penghuni. Sehingga ya, bukan lagi waktu adalah uang, tetapi waktu adalah ibadah. Ya, gunakan untuk ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapkan diri untuk menghadapi negeri akhirat. Ya, karena pagi siangnya kita nggak tahu kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Persiapkan dari sekarang. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian. Ya, sebaik-baik bekal untuk menuju Allah adalah ketakwaan. Barakallahu. Bahkan ayyuhal muslimun ibadallah rahimani wa rahimakumullah, seorang hamba akan dimintai pertanggungjawaban dengan waktu yang telah Allah berikan kepadanya. Yaumul qiyamah, Allah akan dimintai pertanggungjawaban atas waktu yang Allah berikan kepadanya. Dalam hadis Tirmidzi dihasankan Imam Al-Albani dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khams." Tidak akan bergeser kaki-kaki Bani Adam di hari kiamat di sisi Rabb-nya sampai ditanya tentang 5 perkara. Sebelum 5 perkara ini selesai ditanyakan kepadanya, kaki nggak akan bisa bergeser. Artinya apa? Dimintai pertanggungjawaban tentang 5 perkara ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaumul qiyamah. Apa itu 5 perkara tadi? An umrihi fima afnah, akan dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Apakah kemaksiatan, apakah perkara yang sia-sia, apakah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimintai pertanggungjawaban umur yang telah Allah berikan kepadanya. Kita melihat masing-masing diri kita, sekarang sudah usia berapa, sudah ketaatan, amal ketaatan apa saja yang telah kita amalkan. Lebih banyak kemaksiatan apakah ketaatan, lebih banyak waktu apa hal yang sia-sia ataukah hal-hal yang bermanfaat. Ya, kita bisa menghitung-hitung diri kita masing-masing. Ya, maka itu yang akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah yaumul qiyamah. An umrihi fi ma'afna, akan ditanya tentang umurnya,
Untuk apa kamu habiskan umur? Barakallahu fikum. Wa an syababi fi ma'ablah. Kembali lagi tentang waktu muda. Akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang masa mudanya. Fi ma'ablah. Untuk apa dia gunakan waktu muda ini? Yang dikatakan syabab, masa muda itu sampai 40 tahun. 40 tahun nanti masih dikatakan syabab. Ya, untuk apa waktu muda kita? Ya. Maka kita masing-masing mengintrospeksi diri. Ya. Lebih banyak, kira-kira lebih banyak ketaatan apa kemaksiatan. Ya. Mungkin kita ingat-ingat umur berapa kita tahu agama. Ya. Umur berapa kita mengenal agama. Artinya lebih dalam tentang syariat Islam, ibadah ini, ibadah itu, umur berapa? Ya. Maka ayo muslimun ibadallah rahimani wa rahmatullah, untuk kita senantiasa menggunakan waktu, umur, masa muda, ya, bagi para pemuda, gunakan, mumpung belum datang waktu tua. Nanti kalau sudah tua, ya, kesempatan sudah kemampuan untuk beribadah sudah berkurang. Barakallahu fikum. Ini yang ketiga, akan dimintai pertanggungjawaban tentang masa mudanya. Wa malihi min aina iktasabahu wa fima afnah wa fima anfaqah. Yang ketiga dan yang keempat, akan dimintai pertanggungjawaban tentang hartanya. Kaki-kaki Bani Adam tidak akan bergeser di yaumul qiyamah sampai akan ditanya oleh Allah tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia infakkan. Jadi, ya, dari mana harta kita itu kita dapatkan, dari mana? Apakah perkara yang halal ataukah haram? Barakallahu fikum. Ya, akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditanya tentang harta. Ketika telah mendapatkannya, itu pun masih akan ditanyakan lagi, untuk apa kamu infakkan? Ya. Apakah untuk dia infakkan di jalan Allah, sedekah, ya, memberikan santunan bagi fakir miskin, ya, untuk membangun masjid, ya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, thalabul ilmi, dia gunakan untuk menuntut ilmu misalkan, ataukah perkara-perkara yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya untuk akan kemaksiatan. Ya, akan ditanya nanti di yaumul qiyamah, dihisab. Dan perkaranya bukan perkara yang ringan. Ya. Seorang pimpinan saja akan minta pertanggungjawaban kepada bawahannya. Tentunya bawahannya ini keringat dingin, ya. Ini akan diminta pertanggungjawaban, ini dana ini untuk apa, dana ini untuk apa, dana ini untuk apa. Ini di dunia berapa dana itu jumlahnya. Nah, ini di akhirat umurnya berapa tahun dia di dunia akan dimintai pertanggungjawaban. Hartanya semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Dari mana ini dikeluarkan untuk apa? Ya, berat. Jangan dianggap ringan. Baik, barakallahu fikum. Kemudian yang kelima, tidak akan bergeser kaki-kaki Ibnu Adam di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah sampai dia ditanya, "Madza amila fi ma 'alima?" Apa yang telah dia amalkan dari apa yang telah dia ilmui. Ilmu apa yang telah dia amalkan. Dan belajar agama, mendapatkan ilmu ini, ilmu itu sudah diamalkan atau belum. Akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala tentang ilmunya. Maka berat juga bagi seorang dai, ya. Ditanya juga nanti akan tentang ilmu yang dia sampaikan, sudah diamalkan atau belum. Ya, seorang yang thalib, penuntut ilmu,
dia mendapatkan ilmu, sudah diamankan atau belum? Ya, dapat ilmu tentang wajibnya untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, sudah diamalkan atau belum? Dan ilmu-ilmu yang lainnya. Barakallahu fikum. Maka ayyuhal muslimun ibadallah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu semua adalah kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Umur, waktu luang, harta, kesehatan, masa muda, itu semuanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan sebuah kenikmatan, ya, ketika tidak bisa mendekatkan diri seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya bukan kenikmatan lagi. Bagaimana Abu Hazim mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuhu ila Allah fa hiya baliyah. Seluruh kenikmatan, ya harta, anak, istri, kesehatan, waktu luang, kenikmatan-kenikmatan semuanya Allah berikan kepada kita. Pangkat, jabatan, ketika itu tidak dia gunakan, didekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiya baliyah, maka hakikatnya adalah bencana bagi dia. Kenapa? Akan dimintai pertanggungjawaban nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi kenikmatan kalau tidak digunakan untuk taatan kepada Allah. Bukan lagi kenikmatan kalau tidak bisa menjadikan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah fa hiya baliyah. Seluruh kenikmatan ketika itu tidak bisa mendekatkan diri dia kepada Allah, tidak bisa menjadi sebab dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, atau bahkan naudzubillah kalau akhirnya menjauhkan dia dari Allah karena dia gunakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya untuk kemaksiatan, fahiya baliyah, maka hakikatnya adalah bencana. Ya. Itu hakikatnya adalah bencana. Ya, waktu luang itu nikmat, ya. Kesehatan itu nikmat ketika itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah, ketika itu bisa mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan menjadi orang yang tertipu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat, ya, yang kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya. Apa? As-sihhatu wal faragh adalah nikmat waktu luang, sehat dan waktu luang. Karena kan kesehatan adalah nikmat, waktu luang adalah nikmat. Ketika apa? Ketika dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ya, tapi kebanyakannya mereka tertipu dengan keduanya. Lupa kalau ketika sehat, ya, lupa dengan ibadah, lupa dengan akhirat ketika dia sehat. Waktu luang pun demikian. Kalau punya waktu luang lupa dengan akhiratnya. Ya, dia gunakan waktu luangnya untuk bermaksiat, apalagi bagi pemuda atau enggak harus pemuda. Ya. Semuanya pintu-pintu kemaksiatan sekarang itu lebih terbuka lebar, ya, dengan fasilitas yang sangat mudah. Dahulu mungkin untuk bermaksiat kepada Allah harus jalan dulu ke tempat maksiat, ya. Datangi maksiat, kalau sana ada tempat ini, tempat maksiat, dia harus berjalan dulu ke sana. Kalau sekarang, oleh yang dibilang, ya, pintu-pintu kemaksiatan terbuka lebar. Dia di kamar pun bisa bermaksiat, tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Maka ayat muslimun ibadallah rahimani wa rahimakumullah, gunakan waktu luang, ya, gunakan waktu sehat untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh kenikmatan-kenikmatan
waktu yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya, karena sudah Isya, maka sekali lagi nasihat untuk diri saya pribadi dan kepada kaum muslimin, betapa pentingnya waktu bagi seorang muslim. Jangan sia-siakan, ya, jangan disia-siakan untuk perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya atau bahkan waliyadzubillah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.